Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kembali sahabat Dokastra, kembali kita bertemu kembali dengan channel ini setelah kita vakum beberapa waktu lamanya dari acara ini. Kembali sekarang kita akan podcast ya, seperti close the door dari channel sebelah. Tapi kali ini kita close the door-nya berbeda. Ya, jangan sebut close the door lah, kita podcast sendiri ala-ala santri sendiri. Oke, baik, tanpa basa-basi, tanpa terlalu lama, kita di sini udah kedatangan tamu jauh ya dari pulau sebelah, dari pulau tetangga, ya ini dari ibu kota kita, dari Jakarta. Baik, langsung aja kita sambut tamu kita. Baik Ustadz, sebelumnya bisa Ustadz perkenalkan sedikit biodata dari Ustadz sendiri. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, khususnya di Pondok Pesantren Persis Putra Bangil, Jawa Timur. Sedikit biodata saya memang lulusan Bangil juga, lulusan Pondok Pesantren Persis Putra. Saya angkatan 1991 sampai 1996. Ya, jadi alhamdulillah ini kreativitas adik-adik kami, mereka membuat sebuah channel YouTube, membuat podcast ya. Dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan ini podcast terus berkembang, terutama dalam kaitannya dengan keilmuan, sesuai dengan lembaga pendidikan kita, lembaga pendidikan keilmuan. Karena apa? Kita sebagai alumni juga sebenarnya perlu juga untuk penyegaran hal-hal yang dulu memang kita pelajari di pesantren ini. Kita juga perlu buku kembali sebagai bekal kita di tengah masyarakat. Jadi saya mengapresiasi sesuatu yang positif dari adik-adik kami dengan channel Dokastra. Dokastra. Dokumentasi Asrama Putra. Putra, Masya Allah. Jadi biodata saya seperti itulah. Iya. Jadi saya termasuk alumni 91 sampai 96. Kalau kegiatan saya saat ini memang saya juga aktif di bidang dakwah, di bidang per-YouTubean, ya, karena memang ada salah satu fasilitas yang bisa kita gunakan dalam rangka dakwah, dan itu kita coba manfaatkan. Ya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat seperti itu. Amin, amin. Nah, kita juga dalam rangka dan tujuan seperti itu kita membangun channel ini Ustaz. Alhamdulillah. Nah, dalam rangka untuk berdakwah juga, karena tentu berdakwah kan tidak mesti lewat lisan, tidak mesti di mimbar. Iya, gitu. betul. Nah, Zaman udah semakin canggih ya. Betul. Makanya dari itu kita memanfaatkan teknologi betul, hingga bagus. Sekarang ini. Betul. Jadi kita memanfaatkan dari YouTube, dari media TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain. Bagus itu. Nah, itu sebuah kreativitas yang bagus. Ya. Insya Allah. Baik Ustadz, kita berbicara tentang itu Ustadz. Mungkin Ustadz ada motivasi lah Ustadz untuk kita sebagai santri yang mungkin masih baru lah, terbilang baru, kita merintis dari program dakwah lewat media ini Ustadz. Iya. Oke, jadi begini, kita memang hidup di zaman modern ya. Ya, betul. Teknologi terus berkembang tiap waktu, tiap bulan, tiap tahun. Selayaknya lah kita sebagai seorang muslim nggak berkutat dengan sesuatu yang sifatnya textbook gitu. Ya, artinya kita berdakwah secara klasikal, berdakwah di masjid, di mimbar, tapi kita mencoba memanfaatkan fasilitas teknologi. Itu juga kita harus mulai merambah dakwah kita ke fasilitas teknologi. Karena apa? Karena itu semua memang bisa kita jadikan sebagai ladang memberikan sebuah edukasi, pelajaran, pemahaman, terutama kepada saudara-saudara muslim kita. Jadi di belahan dunia yang sana masih banyak mereka yang muslim tapi belum paham tentang Islam itu seperti apa. Nah, selayaknya lah kita yang memang besar di lembaga pendidikan, kita mulai mendakwahkan Islam secara kafah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cangkupan itu YouTube itu sangat luas. Sangat luas. Ya, kalau kita dakwah klasikal tentu yang masuk kelas aja yang kita bisa dakwahi. Atau di masjid
hanya orang-orang yang datang ke masjid. Tetapi kalau YouTube, insya Allah merambahnya baik dari nasional maupun internasional nantinya. Makanya disitulah dituntut kesabaran kita dalam membangun channel. Betul. Iya, jangan anget-anget tai ayam. Awal-awal itu semangat, lama-lama melempem. Nah, itulah salah satu apa ya, ujian dakwah kita seperti itu. Makanya saya sangat mengapresiasi pada adik-adik Asrama Putra ini untuk membangun channel. Kalau perlu undang ustadz-ustadz yang memang bisa memberikan, mengisi channel ini. Jangan sampai channel ini kosong, karena saya yakin para alumni juga sangat menantikan ini. Pasti, ya. Adanya penyegaran-penyegaran yang dilakukan oleh Asrama Putra pada saat ini. Nah, jadi begitu teman-teman, sahabat Dokastra. Jadi tak lain dan tak bukan tujuan kita ya ini, karena zaman sekarang juga pasti tentu dari Hampir tiap zaman, orang, ya? nah setiap orang pasti dari orang-orang muda, orang-orang sampai orang yang tua pasti tidak akan mereka melewati dari yang namanya memegang dari gadget ya Ustaz. Gadget, ya? betul, Nah, betul. Tiada pasti hari mereka tanpa tidak bisa gadget. pangling mereka, ya, Ustaz. Nah, itulah. Nah, maka dari itu kita tujuannya agar orang yang memegang gadget ini bisa juga menyaksikan bagaimana Betul. dakwah dari media tersebut. Betul, alhamdulillah. Apalagi juga apa ya? Ya, kita juga yang dulu pernah belajar di sini juga haus tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh asatidz kita. Nah, iya. Seperti Ustadz Ahsin Latif itu saya sendiri kadang rindu. Beliau memberikan satu penjelasan tentang fikih, itu kita rindu. Dan mudah-mudahan dengan media ini bisa menjadi fasilitas ya Nah, bagi para alumni pengen dengar cara ngajarnya lagi. Jadi kita mengenang memori kita itu kembali ke masa silam, bagaimana Ustadz Ahsin mendidik kita, menggembleng kita dengan ilmu-ilmu fikihnya yang mumpuni. Kita kadang kangen tentang sesuatu seperti itu. Makanya mudah-mudahan channel ini bisa betul-betul mengobati rasa kangen kita sekaligus menambah wawasan. Makanya di sini juga saya memotivasi kepada adik-adik saya untuk terus menggali ajaran Islam. Karena memang ilmu fikih itu akan terus berkembang. Hukum-hukum baru itu akan terus berdatangan. Karena apa? Hidup di zaman sekarang ini mungkin berbeda dengan situasi di zaman Rasul. Makanya kita harus betul-betul bisa mendalami Islam, khususnya fikih secara sempurna. Sehingga kita ketika berhadapan dengan hal-hal baru, kita bisa memutuskan hukum secara pasti. Seperti itu. Ya, tentu kita sebagai manusia secara umum, apalagi kita sebagai hamba Allah, kemuliaan tentu yang menjadi tujuan utama kita. Bagaimana kita sebagai hamba Allah mendapat predikat kemuliaan. Dan kemuliaan itu hanya bisa diraih bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah, Inna akramakum indallah atqakum. Tapi ingat sahabat syiar. Kok sahabat syiar. Tapi ingat sebelah itu Ustaz. Terbiasa. Gak apa-apa. Kita ini berkolab juga Ustaz. Ya, saling menguntungkan. Iya, Oke, tapi sabar. ingat saudara-saudaraku, ketakwaan tidak mungkin kita raih tanpa adanya ilmu. Jadi sebelum kita mendapat gelar kemuliaan dan ketakwaan, harus diawali dengan ilmu yang mumpuni tentang pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Ya, agar apa? Agar takwa itu bisa kita raih dan kita capai. Mustahil kita bisa mengerjakan sholat yang baik dan benar tanpa didasari ilmu, pengetahuan tentang ilmu tentang sholat. Betul. Mustahil. Puasa kita juga, puasa yang baik dan benar sesuai dengan contoh Rasul, nggak bisa kita raih tanpa kita belajar ilmu tentang puasa itu sendiri. Makanya pada adik-adikku terus giat belajar, mendalam ilmu agama, khususnya ilmu fikih yang memang menjadi ciri khas dari pesantren kita ini. Ya, dan mudah-mudahan ketika kalian kelak terjun di masyarakat sudah siap dengan segudang ilmu. Karena terus terang aja sahabat, ya, situasi dalam pesantren dengan situasi di tengah masyarakat itu sangat berbeda. Ustadz kita semua almarhum Ustadz Lutfi pernah berpesan, walaupun dalam berdakwah kita tidak dituntut agar orang yang kita dakwahi itu ikut kepada kita, tapi ingatlah, jangan sampai dakwah kita sia-sia. Itu pesan beliau kepada angkatan kami 1996 yang masih melekat dalam ingatan. Walaupun kita sebagai hamba Allah dalam berdakwah nggak dituntut mereka harus ikut, tetapi ingat, jangan sampai dakwah kita sia-sia. Karena apa? Hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Seperti itu Ustaz. Iya. Nah, intinya kita sebagai dai sudah
mengajak mereka sebagai mad'u untuk berubah ke jalan Ya, yang benar ya, untuk Ustaz. mengikuti Ya, kebenaran yang mengikuti kita kebenaran yang ajarkan. ya, betul, betul. Ikut atau enggak kembali kepada mereka. Tapi ingat, jangan sampai dakwah kita sia-sia. Artinya apa? Di situ ada thariqah dakwah yang harus kita lakukan agar kebenaran yang kita sampaikan itu tidak sia-sia. Tetapi ada orang-orang yang kembali ke dalam kebenaran seperti itu. Baik, baik, Ustaz. Nah, jadi seperti itu sahabat Dokastra. Jadi banyak sekali motivasi yang telah dilontarkan oleh Ustadz Hakim Bawazir sendiri. Maka dari kesimpulan dari itu, dari tujuan kita berdakwah sendiri, tak hanya untuk mengajak seseorang juga, tetapi dari tujuan dakwah juga sendiri kita dapat kembali mengenang dari memori-memori masa silam. Ya. Betul, Masya Allah. Begitu. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, mungkin mungkin ada ingin pesan lagi, Ustaz? Yang ingin Kayaknya saya sudah sampaikan? cukup lah, dikit-dikit Cukup, Ustaz? aja. Oke, dikit-dikit aja, Dikit-dikit jangan aja. banyak-banyak. Iya. Ya, yang dikit aja belum tentu diterima, apalagi kalau banyak-banyak. Betul, betul. Baik, mungkin Alhamdulillah. hanya ini dari kami berdua, Ustaz. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Ustaz. Apa Ustaz namanya channelnya? Gak Ustaz? usah lah. Oke, Yang Mas, penting ya. channel Oke. Dakosta. Dokastra, Ustaz. Dokastra. Iya. Siap. Oke, channel. Insya Allah saya juga subscribe. Oke, aman. Oke, nanti bisa lah kita saling komunikasi, Oke, kita saling Alhamdulillah. hubung-hubungan lah untuk ada bisnis lah mungkin ya Ustaz. Insya Allah, Oke. insya Allah. Mungkin kita tutup sampai di sini, close the door-nya. Oke. Close the door ya. Close the door, Ustaz. Keren juga. Close the door ala santri, Ustaz. Oh, gitu. Oke. 3, 2, 1. Oke. Tapi Alhamdulillah. beda-beda. Itu channel sebelah. Jangan-jangan. Oke. Oke. Mungkin hanya ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.